Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan teknis pengelolaan BUMN. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat ketemu dengan Bapak Ibu dalam sesi pembelajaran konsep dasar penghapusan barang milik negara. Nah, Bapak Ibu, maaf ada gangguan. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas ini ya, yang merupakan bagian dari mata pelatihan penghapusan BUMN, gitu ya. Namun sebelumnya kita akan kenalan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nama saya Sumiati. Saya saat ini sebagai Widaiswara Muda di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu. Nah, berikutnya saya juga pengen kenalan sama Bapak Ibu semuanya. Caranya bagaimana? Silahkan sebutkan nama panggilan Bapak Ibu, kemudian jika ada permasalahan, sebutkan satu saja permasalahan terkait dengan penghapusan BUMN di kantor Bapak Ibu. Siapa yang akan mengawali kenalan kita? Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda dan permasalahannya itu AC rusak dan tidak berfungsi lagi karena terkena banjir. Oke, terima kasih Mbak Nanda dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perkenalannya. Kemudian untuk berikutnya Bapak Ibu, di meja Bapak Ibu sudah ada post-it. Silakan tuliskan harapan terhadap sesi pembelajaran pada pagi ini. Ya, sudah selesai semua? Baik, kita lanjut. Untuk memastikan apakah tadi harapan Bapak Ibu sesuai, ini kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi tujuan sesi kita pagi ini adalah untuk memahami konsep dasar penghapusan BUMN. Kemudian indikatornya peserta dapat menjelaskan pengertian, dasar hukum, kemudian ruang lingkup penghapusan, tujuan dan prinsip, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kewenangan pengguna dan pengelola barang. Baik, untuk memotivasi pembelajaran kita pagi hari ini ada pantun Bapak Ibu. Nanti minta cakepnya ya, ke gudang mengecek barang. Catat rapi, jangan keliru. Ayo belajar BUMN sekarang agar pengelolaan BUMN makin tertib dan maju. Siap. Nah, oke, berikutnya kita akan masuk ke materi Bapak Ibu. Namun sebelumnya akan saya putarkan terlebih dahulu satu video. Ya, nah, oke. Ini jika Bapak Ibu melihat barang-barang seperti yang ada di dalam video ini, kira-kira apa dampaknya jika barang-barang tersebut tetap dicatat sebagai BUMN? Siapa yang bisa? Oke, Ibu Ida silahkan. Dampaknya nanti bisa jadi temuan BPK, Ibu. Wah iya, betul. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bisa jadi temuan BPK. Nanti kira-kira kenapa kok jadi temuan BPK? Akan kita bahas di belakang ya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke definisi terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan BUMN? Ini adalah tindakan hukum untuk menghapus BUMN dari daftar barang negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Untuk apa? Membebaskan pengguna maupun pengelola barang dari tanggung jawab administrasi maupun fisik. Oke. Kemudian berikutnya dasar hukumnya apa penghapusan BUMN ini? Yang pertama ada PP nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan BUMN dan BMD. Kemudian berikutnya PMK 83 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BUMN. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada KMK nomor 334 Bapak Ibu tahun 2021 tentang pengelolaan BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Sampai di sini apakah ada Bapak Ibu yang bertanya? Oh, silakan Ibu Ida. Izin bertanya, Ibu, apakah ada kriteria suatu barang itu bisa dihapuskan, Ibu? Oke, tadi Bu Ida menanyakan apakah ada kriteria penghapusan suatu barang itu bisa dihapuskan. Dari Bapak Ibu apakah ada yang menyampaikan pendapat? Oke, Ibu Bianda silahkan. Ya ada Bu, untuk itu dicuri dan terkena banjir. Dicuri, gitu ya. Kalau dicuri kemudian bisa dihapuskan gitu ya. Kemudian banjir. Baik, terima kasih Bu Ida dan juga Ibu Bianda atas pertanyaan dan jawabannya. Ini sekaligus sebagai bridging untuk materi berikutnya. Tadi pertanyaan Bu Ida, kita lihat apa sih yang bisa dihapuskan BUMN itu jika pertama rusak berat, kemudian yang kedua hilang atau tidak ditemukan, kemudian yang ketiga tidak ekonomis jika diperbaiki,
Kemudian yang keempat, karena tidak sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah karena beralih kepemilikan, entah karena banjir, entah karena hibah, entah karena penjualan, dan sebagainya. Oke, bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Siap. Nah, untuk memastikan pemahaman kita, Bapak Ibu, ini ada 4 pernyataan. Masing-masing ini jawabannya ada di sini. Nah, silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait ini. Oh, Pak Akbar, silahkan Pak Akbar. Nomor 1 itu 5 laptop, jawabannya C. Oke, nomor 1 C. 2 itu D. 3 itu A. Dan 4 B. Oke, terima kasih Pak Akbar. Kita cek jawabannya Pak Akbar. Wah, luar biasa, tepat semua. Tepuk tangan dong untuk Pak Akbar ya, teman-teman. Baik, saya mohon izin untuk lanjut ke materi berikutnya yang itu terkait dengan tujuan penghapusan. Untuk apa tujuan penghapusan? Pertama, menjaga tertib administrasi. Kemudian mengurangi biaya pemeliharaan yang tidak perlu. Kemudian optimalisasi pemanfaatan BMN. Kemudian kepastian hukum dan akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan BMN. Ini ya Bapak Ibu, jadi kalau tadi di depan ada video Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat video, dampaknya apa? Ini tadi Bapak Ibu ya, apabila barang-barang seperti yang ada dalam video ini masih kita catat dalam pengelolaan BMN kita, maka laporan atau catatan BMN kita itu menjadi tidak akuntabel. Ini ya, nah tidak akuntabel, tidak bisa dipercaya gitu ya. Kenapa? Karena tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oke, siap. Nah, kemudian untuk materi berikutnya ini terkait dengan prinsip penghapusan BMN. Yang pertama, harus sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian berikutnya, tertib administrasi dan bukti dokumennya harus lengkap Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, transparan dan dapat diaudit. Dan yang keempat adalah harus sesuai dengan kewenangannya, apakah itu pengguna ataukah pengelola. Nah, oke, ini masih ada latihan lagi Bapak Ibu. Sekali lagi untuk memastikan pemahaman kita, ini ada 5 pernyataan dari BMN hilang harus tetap tercatat dan seterusnya. Siapakah yang akan menyampaikan pendapat? Oke, Pak Iman, silakan. Untuk yang pertama itu salah. Salah. Kedua salah. Ketiga salah. Yang keempat itu benar. Dan yang kelima juga benar. Jadi salah, benar. Oke. Mari kita cek. Jreng. Wah, aplaus untuk Pak Iman ya. Jawabannya betul semua. Ini moga-moga menggambarkan bahwa apa yang kita sampaikan, kita diskusikan pagi ini bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kemudian materi terakhir dari sesi kita pagi ini Bapak Ibu, kewenangan penghapusan BMN seperti apa? Nah, ini ada pengguna dan ada pengelola. Pengguna itu berwenang terhadap penghapusan BMN dengan nilai maksimal 100 juta. Gitu ya. Jadi kalau ada BMN mau dihapus nilainya sampai 100 juta, dia pengguna barang. Namun apabila lebih dari 100 juta atau ada dokumen kepemilikan, itu kewenangannya pengelola barang. Bisa ditangkap Bapak Ibu penjelasan saya? Bisa. Oke, siap. Nah, ini ada tugas untuk mengidentifikasi barang, latihan ya Bapak Ibu untuk memastikan pemahaman. 1, 2, 3, siapa yang akan jadi volunteer kali ini? Oke, silakan Ibu. Baik, izin menjawab Ibu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, menurut saya jawabannya nomor 1 itu adalah pengguna, nomor 2 itu pengelola, dan nomor 3 juga pengelola. Oke, kita cek jawabannya. Wah, luar biasa, tepat sekali. Jadi kalau mesin genset 40 juta itu pengguna. Kenapa? Karena di bawah 100 juta. Kemudian motor dinas nilainya cuma 20 juta, tapi kok pengelola karena dia punya dokumen pemilikan. Gitu ya Bapak Ibu, kalau tanah udah pasti pengelola karena dia ada dokumen pemilikan juga. Oke. Nah, kita sampai di kesimpulan yang pertama, penghapusan BMN ini sebagai salah satu ciri good governance dalam pengelolaan aset. Kemudian berikutnya,
proses penghapusan BMN harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga prinsip-prinsip penghapusan BMN. Nomor 3, penghapusan BMN memastikan bahwa aset negara yang tercatat adalah aset yang benar-benar ada, bermanfaat, efisien, dan akuntabel. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan ini? Silahkan, siapa? Bapak Ibu? Oke, Ibu Ida silahkan. Izin menambahkan kesimpulan Bu, untuk penghapusan BMN itu harus sesuai dengan kewenangannya. Iya, tepat sekali Bu Ida. Tadi ya Bapak Ibu ya, materi kita yang terakhir tadi ya, kewenangan. Harus sesuai dengan kewenangan. Baik, terima kasih Ibu Ida atas tambahannya. Nah, ini Bapak Ibu ada untuk sesi evaluasi kita, ini sudah ada Kahoot di sini, silahkan scan Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan di situ Bapak Ibu. Ya, sudah semua ya Bapak Ibu, saya cek di jawaban oke. Wah, ini luar biasa, semua jawaban sudah masuk dan jawabannya sangat beragam, saling melengkapi ya Bapak Ibu untuk sesi diskusi kita. Baik, kemudian selanjutnya sesi refleksi Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menulis harapannya gitu ya di post-it. Nah, sekarang silahkan dicek apakah terpenuhi atau belum, dengan cara kalau terpenuhi dicentang saja Bapak Ibu, kalau belum silahkan disilang gitu ya. Kemudian selain itu ditambahkan insight apa yang diperoleh dari materi pembelajaran kita. Nah, silahkan yang sudah selesai bisa ditempel di sini. Ibu Ida sudah selesai, saya bantu nempel Ibu. Mas Akbar juga selesai, siap. Baik Bapak Ibu, semuanya sudah menyelesaikan untuk seksi refleksi. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu agar pembelajaran kita ini Bapak Ibu tidak hanya berhenti di tataran teori saja di kelas kita ini. Nah, ini ada satu tugas lagi Bapak Ibu, nanti setelah kembali di kantor Bapak Ibu gitu ya, bukan setelah selesai sesi ini, mohon maaf Bapak Ibu, setelah sesi ini selesai Bapak Ibu identifikasi apakah ada satu BMN di unit Bapak Ibu yang layak untuk dihapuskan. Kemudian sebutkan alasannya. Nah, ini sekaligus untuk pengantar untuk ke materi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nanti di sesi siang kita akan mendiskusikan syarat-syarat penghapusan BMN gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa di-scan. Nah, kemudian tugasnya dikumpulkan di link ini ya Bapak Ibu ya. Di link ini paling lambat nanti sore pukul 17. Sudah jelas Bapak Ibu untuk instruksinya? Baik. Nah, akan kita tutup sesi pagi hari ini dengan sebuah pantun, karena tadi kita buka dengan pantun juga ya Bapak Ibu ya. Berkibar tinggi sang merah putih, simbol negara penuh wibawa. Kelola BMN dengan tertib dan rapi demi akuntabilitas menuju Indonesia Jaya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas sesi diskusi kita, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Ini kelas yang luar biasa dan semoga apa yang kita diskusikan pagi ini Bapak Ibu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tak ada kata yang tak retak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.